Assalamualaikum sahabat setiap Sleman Rumahan dimanapun berada. Bertemu lagi bersama saya Andri Suban, masih di Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya. Jadi ini udah sore, tadi pulang dagang, ini lagi dibentang satu-satu ya. Tuh, udah kedengeran materinya, dia masih ngeriwik, nggak didoping dulu, lagi disiratin dulu dopingnya. Dia pakai terapi. Jadi biar saut-sautan, jadi dibentang jauh yang bahan-bahan ya. Lagi dibentang di beberapa tempat. Jadi dipental-pental, terapinya kita pakai disimpan dulu. Biar saut-sautan semuanya. Nah ini ada beberapa pleci. Itu yang bereng di atas genteng. Masih bereng, proses ngalas, kadang ngerol, kadang ngalas. Pas roll masih proses. Nah ini sama ini yang wiksaran juga, wiksaran udah ngalas, sudah calonnya bakalan nembak, cuma masih PR banyak ya. Kemudian kita lihat lagi yang lain. Kegiatan sore. Tadi pulang dagang, habis dipentang. Kalau yang ini nih lagi sama untulannya nih. Ini Banten sama untulannya disimpan dulu buat persiapan nanti hari Minggu ya. Videonya hari Minggu saya posting, cuma bikin videonya ini hari Sabtu. Nah ini dia emang lagi proses naik lopi, nggak di ini. Nah ini yang gunsal, nggak kelihatan ya cahayanya ya, jadi backlight. Nah ini gunsal sama apa namanya, gunsal sama Lampung. Memang lagi proses telur, udah 2 alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan bisa proses lagi, bisa sampai netes ya. Yang dakun Bali di sana sama bookstore titipan punya Pak Ketua juga di sana ada. Nah ini untulan saya nih, tuh untulan saya tuh. Nah ini ada nih yang baru nih, kandangnya baru, jadi dipasangin baru. Ini adalah pleci Buxto Sukabumi. Buxto Sukabumi sama pleci Buxto Sukabumi sama Buxto Lampung. Nah ini lagi coba diuntulin. Jadi ini lagi cara prosesan penjodohan pleci ala Siti Nurbaya. Jadi ini agak sulit ngejodohinya, karena memang betinanya ini untulan yang pertama tadi yang dipental di depan itu untulannya. Ini saya tukar karena memang yang di depan itu tadi memang udah enak materinya, cuma jeda di PR-nya, jeda ngalas. Jadi jeda ngalas ngekol sama apa ya, jedanya itu ngalas ngekol, bukan jeda berhenti dia. Saya coba diuntul masih tetap aja. Nah ini proses penjodohan yang rumit, agak sulit, cuma lagi saya proses penjodohan ala Siti Nurbaya. Jadi saya mau ngasih unjuk buat teman-teman cara menjodohkan pleci 100% berhasil, dan caranya sebetulnya mudah. Cuma sebelum lebih lanjut jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Sleman Rumahan seputar rawatan burung pleci dan burung lainnya untuk mempermudah para pemula dalam memahami dan merawat pleci. Mari ramaikan Sleman Rumahan agar dunia pleci makin diminati. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Menjodohkan pleci kalau misalnya masih bahan enak, masih birahinya rendah, tinggal dicampurin pasti jodoh, pasti nguntul. Kalau misalnya udah birahi tinggi, udah mapan, itu penjodohan lebih sulit, apalagi ketika kita tukar pasangan. Jadi ketika kita tukar pasangan, itu plecinya biasanya betina nggak mau nguntul, jadi lebih setia sama pasangan yang lain ataupun yang jantan. Salah satunya dia bakalan setia, jadi susah. Dan cara ngatasinya yaitu dengan penjodohan secara paksa. Nah kalau manfaat dari segi pleci betina itu banyak sebetulnya. Jadi manfaatnya bisa meningkatkan birahi pleci, meningkatkan emosi pleci, dan meningkatkan mental pleci. Nah, nanti saya bahas. Yang jelas cara menjodohkannya dulu. Kalau misalnya teman-teman ada pleci yang mau dijodohkan, kalau misalnya susah, baik ditempel boleh atau dicampur boleh dalam satu kandang. Kalau saya sendiri saya campur dalam satu kandang, kemudian nggak saya koloni, dikucilkan. Jadi dia di koloni dicampur dalam satu kandang, kemudian dijauhin. Sama seperti itu tadi. Jadi itu saya taruh aja udah duaan, nggak saya koloni sama yang lain, nggak saya
nggak saya jejer di sini, itu dijauhin aja. Tujuannya supaya dia memang kena lama-lama dia bakalan nguntul, nggak mungkin nggak, pasti nguntul 100%. Nah, adapun tanda-tanda nguntul apa belum. Jadi nguntul apa belum itu biasanya kalau pleci masih ketemu. Nah sekarang saya ambilkan. Jadi untulan ini nggak cuma buat jantan, betina apa nggak cuma buat betina. Jadi kalau mau pakai untulan jantan pun bisa. Nah yang jelas saya kasih unjuk cara tanda yang udah nguntul. Nah ini yang jantan, ini yang untulannya yang tadi itu saya tuker ya. Jantannya udah punya untulan, jadi udah punya untulan, tanda-tanda ketika pleci nguntul. Waduh ini purnya habis. Nah ini jantan, ini jantan, tanda-tanda nguntul. Baik jantan atau betina atau keduanya, mereka seperti bunyi sapaan. Nah ini kalau yang ini memang udah anteng, kalau ini masih giras ini sebetulnya, dia masih takut. Nah jadi ini udah cocok baik jantan atau betinanya. Kalau cuma satu seperti ini biasanya satu yang merespon, ini satunya nggak cocok, jadi belum nguntul. Kalau dua-duanya udah saling nguntul, udah saling merespon, itu cocok. Ketika dipental mereka bakaran saling mencari. Giras bener, ngecir lagi, jadi dia bakalan saling mencari. Nah ini ngecir kayak gini nih, repot nih. Taruh dulu. Soalnya kalau ngecir gitu ini lagi proses, ada yang ngeram ya, lagi ada yang angkrem. Jadi kalau pas ada yang ngecir kayak gitu, otomatis biasanya angkrem keluar. Jadi nggak bisa keganggu apalagi dengan suara ngecir. Nah kalau misalnya dia udah mau tinggal dicampur, boleh, bisa pakai sistem full campur atau juga mau pakai untulan, kadang-kadang dipisah. Kalau buat teman-teman yang tanpa doping, kalau ngerawat pleci tanpa doping itu lebih enak, karena ketika pakai untulan itu lebih enak. Jadi ketika bahan masih muda, masih bahan juga diuntul nggak masalah. Cuma kalau misalnya pakai doping, kalau belum apa jangan diuntul dulu. Biasanya ketika dipisah, walaupun cocok bukannya bunyi dia, tapi malah gerabakan. Jadi seperti mau keluar kandang nyari, dan itu bukan sekali dua kali, setiap dipisah pasti seperti itu. Jadi tunggu mapan kondisinya kalau buat main gantangan. Nah ini yang tadi itu memang proses memang buat gantangan. Kalau misalnya ya harapan saya sih bisa dikonservasi ya, biar betinanya nyaman. Mau dikonservasi, mau ditangkar buat peternakan, mudah-mudahan aja bisa produksi. Jadi prosesnya yang agak rumit ya, baru satu yang mapan karena memang udah rawatan lama. Kalau teknik untulan buat pleci biar buka paruh, rutin aja dipisah. Jadi diuntul sesekali kemudian dipisah, kalau mau dibunyiin dipisah jauh. Terus saja seperti itu, kondisi seperti itu. Nanti lama-lama dia bakalan memainkan birahinya, jadi dia bakalan apa ya, buka paruh karena keseringan dipisah. Menyusun irama, nah seperti itu masih ngalas-ngalas, masih ngerol. Nanti diuntulin lagi, dipisah lagi. Namanya pleci itu jenis koloni. Kalau punya burung pleci banyak, mau bikin single factor itu agak susah, karena ketika terus di koloni terus-terusan ya lama-lama dia bakalan nguntul. Dan kalau mau koloni yang buat meningkatkan emosi pleci, itu di koloni sama pleci yang jarang ditemuin. Nah jadi konsisten tinggal seperti itu aja. Nah kalau buat mau ternak teman-teman ya seperti itu tadi, dicampur di kandang betina. Jadi dibiasain yang pisah campur jantan ke kandang betina. Kalau misalnya buat main gantangan, dicampurnya di kandang jantan. Jadi dibiasain yang pindah kandang itu betinanya. Jadi biasa pindah kandang. Kalau itu betinanya masih jelas, masih belum bisa terlalu rutin pindah kandang ya. Cuma nggak masalah, memang itu nggak pernah dibawa ke gantangan. Mungkin itu aja sedikit dari saya buat seluruh sahabat preman rumahan, sahabat kicau mania. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.